saat ini sedang berlangsung 2 perekrutan prajurit. Dalam proses pendaftaran, kemudian seleksi, itu semuanya gratis dan gratis. tidak dipungut biaya. Untuk persyaratannya agak sedikit berbeda dengan persyaratan sebelum-sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Sanggamara Podcast, kita berjumpa kembali di ruang bincang inspiratif, obrol yang penuh inspirasi dan dedikasi prajurit Kodam Iskandar Muda. Saya dengan Letu CKM Kowat Erni dan Serda Kowat Paradina akan menemani Anda dalam episode kali ini yang mengangkat topik penting dan menarik, yaitu peran staf personil Kodam Iskandar Muda dalam menyelenggarakan perekrutan calon anggota TNI Angkatan Darat. Di episode kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana proses itu berjalan, tantangan yang dihadapi serta nilai-nilai apa saja yang dijunjung dalam menyaring putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi seorang prajurit TNI yang siap untuk dilatih. Dan tentunya telah hadir narasumber kita hari ini yang sangat berpengalaman di bidangnya serta berperan langsung dalam berbagai proses perekrutan prajurit TNI Angkatan Darat di lingkungan Kodam Iskandar Muda. Beliau adalah Kolonel Armet Aprianko Suseno, Esos, Asisten Personalia Kodam Iskandar Muda. Selamat siang Bapak. Selamat Terima siang Mbak kasih Erni sudah dan Mbak berkenan Rara, hadir. selamat siang. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di podcast siang hari ini. Terima Bapak. kasih kembali Mbak. Oh iya Mbak Rara, nggak lengkap rasanya kalau Bapak nggak memperkenalkan diri dulu, benar nggak Mbak? Betul Mbak. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ya Mbak, cuacanya ya Mbak. Iya benar. Gimana Bapak cuacanya hari ini Bapak? Wah, cuacanya saya lihat cerah sekali Mbak. Sehingga itu merupakan awal yang bisa menumbuhkan energi kita untuk semakin bersemangat. Berarti aman ya Mbak? Aman berarti, kita tanya-tanya alhamdulillah. Boleh. ya. Nah kalau begitu kita langsung saja untuk Bapak kita minta untuk memperkenalkan Ya, diri. betul Mbak, karena kalau kata pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Ya benar. Betul. Iya. Baik Bapak, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak. Saya dengan Kolonel Armet Aprianko Suseno. Saya berasal dari Sumeneb. Sumeneb itu di salah satu kota di Pulau Madura Mbak. Pernah ke Pulau Madura Mbak Rara, Mbak Erni? Kebetulan belum ini Bapak. Belum ya? Nanti kapan-kapan main ke Pulau Madura ya. Kemudian saya lulusan dari Akmil tahun 1998. Saya sudah berkeluarga, dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga juga laki-laki. Alhamdulillah saya sudah menjabat sebagai Aspers Kasdam Iskandar Muda ini Mbak. Sudah kurang lebih 8 bulan Mbak. Itu ya, itu mungkin perkenalan dari saya. Baik Bapak. Nah ngomong-ngomong Madura nih Bapak, Iya. kira-kira apa nih khas dari Madura Bapak? Madura. Madura itu ini Mbak, ada salah satu kuliner yang enak sekali menurut saya ya, yaitu bebek sinjai. Wah, boleh dicoba nih Mbak. Bebek sinjai itu Mbak, itu kalau di sini ite namanya ya. Ite. Ite bebek sinjai itu yang paling khas itu adalah sambelnya Mbak. Jadi sambelnya itu ada racikan menggunakan apa namanya? Bumbu. Mangga. Oh mangga. Mangga muda. Iya. Nah, itu yang sangat enak sekali menurut saya. Nanti silakan Mbak Erni atau Mbak Rara kalau ke Madura bisa mencoba yang namanya bebek sinjai. Boleh Oh, dicoba. boleh dicoba ini Mbak Nah, Rara. Bapak tadi ngomong-ngomong dari Madura ada bebek sinjai. Iya. Kalau di Aceh ada kopi Bapak. Iya. Kopi ya. Kopi. Iya, kopi Nah, sebelum kita mulai nih gimana kalau kita ngopi dulu Oh, ya Bapak? boleh Mbak. Iya. Karena kopi Aceh itu emang luar biasa rasanya. Tidak ada yang ngalahkan kopi Aceh itu. Betul Bapak, betul. Mari Mbak, silakan. Mari. Mbak Rara. Baik Bapak. Nah, rasanya tuh Alhamdulillah. seperti apa Pak? Manis kah atau pahit gitu Pak? Rasanya manis sekali. Kalau kopi ini membuat apa ya? Jadi kita semakin seger gitu. Semakin Makanya saya semangat ya, kalau Pak. kalau mau bekerja itu saya biasanya minum kopi dulu. Minum kopi. Bahkan di kantor
disuguhi namanya kopi sanger. Oh, jadi minuman terfavorit Iya, itu ya, itu Pak. favorit ini ya Mbak ya. Kopi sanger emang top Mbak, luar biasa memang. Kalau begitu udah bisa dilanjut ini ke Sudah topik ya, bisa. Mbak ya. Berarti sudah betul. bisa nih kita Ya, mulai ya kita Mbak ya. mulai. Baik Bapak, kami mau tanyakan Iya. peran ataupun tugas Bapak sebagai aspes itu apa saja ya Pak? Nah, jadi gini Mbak. Jadi staf personal yaitu memiliki tugas melaksanakan pembinaan personel. Pembinaan personel itu kita mengurus mulai dari calon prajurit sampai dengan menjadi prajurit, kemudian sampai pensiun. Itu. Jadi ada 5 fungsi pembinaan personel, Mbak. Yang pertama adalah penyediaan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, penggunaan. Yang keempat, perawatan. Yang kelima adalah pemisahan dan penyaluran. Nah, apa itu penyediaan? Penyediaan itu adalah salah satunya melaksanakan rekrutmen prajurit. Itu. Kemudian setelah direkrut, dididik Mbak. Makanya ada namanya pendidikan. Setelah lulus pendidikan, itu digunakan. Jadi kita masukkan ke satuan-satuan operasional. Seperti di batalion. Nah, itu kita masukkan ke satuan-satuan operasional. Kemudian dirawat. Kita pelihara disiplinnya, kita atur hukum tata tertibnya, kemudian kita berikan pembinaan mental, termasuk kesejahteraannya kita perhatikan. Itu perawatan. Kemudian ada namanya terakhir pemisahan dan penyaluran. Apabila prajurit mau pensiun, kita juga akan urus hak-haknya. Bahkan kalau ada yang meninggal, kita juga urus Mbak, apa hak-hak dari almarhum gitu. Dan penyaluran itu apa? Kalau misalnya nanti mau pensiun ternyata masih pingin bekerja, itu diberikan kesempatan kita salurkan kepada perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang sudah bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Jadi misalnya nanti Mbak Erni atau Mbak Rara mau pensiun, Pak Aspes saya masih pingin bekerja. Bisa. Nanti kita carikan, oh kira-kira yang pas perusahaan mana nih buat Mbak Erni atau Mbak Rara gitu. Itulah Mbak tugasnya mulai dari masih menjadi sipil sampai dengan pensiun atau bahkan sudah meninggal. Gitu, Mbak. Banyak sekali ya. Banyak sekali Mbak tugasnya diurus itu. Iya. Mulai Staf dari- personel. Oh iya. Ya. Nah Bapak tadi beberapa yang sudah penjelasan Bapak 5 penjelasan itu tugas dan perannya Bapak sebagai aspes. Salah satunya tadi adalah perekrutan Pak. Kalau boleh tahu ini Pak kapan buka pendaftaran itu sendiri Pak? Mohon izin. Nah, kebetulan sekali nih Mbak. Saat ini sedang berlangsung 2 perekrutan prajurit. Yang pertama adalah Bintara PK gelombang kedua. Yang kedua adalah Tamtama PK gelombang ketiga. Nah, untuk waktunya untuk Bintara PK ini daftar online-nya mulai 11 September sampai dengan 9 Oktober. Kemudian untuk daftar ulang itu 15 September sampai dengan 11 Oktober. Kemudian untuk mulai seleksinya adalah tanggal 24 September sudah dimulai kemarin sampai dengan 1 November. Itu untuk Bintara PK. Kemudian pembukaan pendidikannya adalah tanggal 13 November nanti. Ya, sedangkan untuk Tamtama PK yang gelombang ketiga daftar online-nya mulai 11 September sampai dengan 23 Oktober. Kemudian untuk validasi atau daftar ulang mulai 15 September sampai dengan 25 Oktober. Selanjutnya mulai seleksi nanti pada tanggal 1 sampai dengan 29 November. Nah, dan terakhir nanti pembukaan pendidikan untuk Tamtama PK ini adalah tanggal 11 Desember.
Demikian Mbak. Oh, Gitu. baik, Jadi Bapak. ada dua ini kebetulan bagi masyarakat yang ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya Bintara Tamtama, kesempatan saat ini. Wah, Gitu. banyak ini ya Mbak Banyak kesempatannya Mbak sekali ya. kesempatannya. Iya. Boleh. Baik Bapak, sahabat Sanggamara nih pengen tahu nih Bapak, persyaratan untuk mendaftar prajurit TNI Angkatan Darat itu apa saja Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Ini saya juga akan sampaikan kepada semuanya masyarakat bahwa sekarang ini untuk persyaratannya agak sedikit berbeda dengan persyaratan sebelum-sebelumnya. Nah, yang menonjol adalah persyaratan untuk umur Mbak atau usia. Ya, jadi usia ini sekarang yang saat ini akan berlangsung ini itu 17 tahun 10 bulan. Itu paling muda. Paling muda. Kemudian yang paling tua itu 24 tahun. Nah, itu perubahannya. Mbak Rara. Betul. Ya, Kalau dulu kan 22 tahun, Mbak. Ya, Sekarang 24 tahun. ya dikasih kesempatan. Dikasih Betul. kesempatan Itu ya, Mbak, ya. hitungannya sampai atau pada saat buka pendidikan umur itu. Kalau Bintara tadi kan buka pendidikannya adalah 13 November. Itu batasnya. Kalau Tamtama 11 Desember. Itu untuk usianya. Jadi kesempatan nih bagi para pemuda-pemudi khususnya masyarakat Aceh masih diberikan peluang meskipun umurnya sudah lewat dari Sudah 22 gitu kan. Tambah lagi wawasan Tambah kita lagi ya wawasan Mbak. kita, ya, benar. Nah, kemudian yang kedua Mbak yang menonjol nih untuk tinggi badan. Kalau Bintara masih tetap 163 cm. Namun kalau Tamtama ini dikurangi Mbak jadi 158 cm. Gitu. Kenapa? Karena Angkatan Darat ingin merekrut pemuda-pemuda yang berkualitas namun mungkin dari segi tinggi badan kurang gitu. Kemudian syarat yang berikutnya tidak pernah melakukan kriminal ya. Tidak bertato atau ada bekas tato. Kemudian tidak bertindik misalnya baik di telinga, di hidung dan tidak boleh ada bekas tindik. Itu tidak boleh Mbak, kecuali itu merupakan suatu adat istiadat dari suatu wilayah tertentu, tapi juga harus ada surat dari ketua adatnya. Adat. Gitu. Kemudian untuk yang syarat yang agak menonjol juga adalah untuk Bintara nih Mbak ya. Kalau Bintara itu nanti akan dilihat nilai rata-rata rapotnya Mbak. Khususnya mulai kelas 10 sampai kelas 12. Untuk 3 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kemudian Matematika. Nah ini untuk lulusan tahun 2020 nilai rapotnya rata-rata dari 3 mata pelajaran tadi harus 65. Itu. Kemudian untuk lulusan tahun 2021 sampai dengan 2022 itu nilai rata-ratanya harus 68. Nah, kemudian lulusan 2023 sampai dengan 2025 nilai rata-ratanya adalah 70. Nah, itu Mbak persyaratan-persyaratan yang sangat menonjol sekarang ini gitu. Kalau yang lainnya banyak sih Mbak, nanti bisa dilihat nanti masyarakat ya, para pemuda-pemudi nanti dilihat di website yang sudah kita siapkan. Untuk lebih lengkapnya lagi. Lebih gitu lengkapnya ya, Pak? lagi cara mendaftarnya dan sebagainya gitu. Oh, menarik sekali nih Mbak Menarik ya, Rara, Mbak, banyak ya. sekali ternyata ya. Peluangnya masih Peluangnya, banyak ya iya. Mbak. Ya, banyak sekali Mbak. Alhamdulillah, moga-moga nanti juga banyak animonya. Kemudian banyak yang berkualitas yang diterima gitu Mbak. Iya, gitu. berarti yang terpenting sekali itu masalah tinggi badan tadi ya Mbak Rara. Sama umur ya Mbak ya. Dikasih Ya. kesempatan Dikasih ternyata kesempatan. yang bagi yang tadi penyampaian dari Bapak itu dia mempunyai talenta tapi kurangnya di tinggi badan. Nah, Ya. inilah kesempatannya bisa ya Pak untuk Betul. mengikuti. Kesempatan sangat peluangnya sangat besar kalau ingin mencoba kan. Biasanya selama ini kan 160 ke atas Mbak. Iya. Tapi ini 158 diberikan kesempatan untuk ikut menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat gitu. Baik Bapak. Untuk mekanismenya sendiri itu seperti apa ya Pak kalau boleh tahu Pak? Nah ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat.
Cara mendaftarnya adalah yang pertama saya bilang tadi Mbak, daftar melalui online. Ada websitenya https:// Angkatan Darat Rekrutmen TNI Mail ID. Nah, nanti mungkin di yang saya sampaikan tadi nanti bisa dilihat di kolom yang di bawah ini ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Ya. Kemudian setelah daftar online selesai, itu bisa melaksanakan validasi atau daftar ulang. Bisa dilaksanakan di Kodim, kemudian bisa dilaksanakan di agen rem setempat, atau bisa langsung dilaksanakan di Agendam di Banda Aceh di sini, gitu. Kemudian setelah itu nanti akan dilihat semua berkas-berkasnya. Kalau sudah sesuai, maka akan diberikan nomor peserta tes dan siap untuk melaksanakan seleksi. Ada satu hal yang penting nih Mbak Rara sama Mbak Erni. Dalam proses pendaftaran, kemudian seleksi, itu semuanya gratis dan tidak dipungut biaya. Itu ya, saya ulangi Mbak ya, dari mulai proses pendaftaran, kemudian seleksi, sampai dengan misalnya masuk diterima, itu semuanya gratis dan tidak dipungut biaya. Baik. Kalau seandainya, ini Mbak ya, ada oknum-oknum, baik itu masyarakat atau mungkin oknum dari TNI Angkatan Darat sendiri mungkin, itu bisa langsung dilaporkan. Bisa langsung lapor kepada saya sebagai Aspes ke Kodam, atau dari Bapak Kasat sudah membuat nomor pengaduan Mbak. Wow. Nah ini yang sangat penting. Jadi masyarakat tidak usah ragu apabila ada oknum masyarakat yang menawarkan bahwa masuk TNI Angkatan Darat harus bayar sekian, langsung bisa diadukan kepada nomor pengaduan yang ada di bawah ini, yaitu 081 310 574. Nah, di nomor ini ya, pengaduannya ini itu tolong ya, Mbak Rara ini ya. betul-betul disimpan. Masyarakat atau mungkin para calon atau orang tua calon, kalau sekiranya ada oknum, laporkan. Ya, itu semuanya tidak benar, Mbak. Ya. Nah, itu mungkin ya selama ini kalau emang ada oknum itu, mereka juga tidak berbuat apa-apa sebenarnya. Jadi mereka itu hanya gambling saja Mbak, gitu. Menawarkan, ini misalnya ya, menawarkan sekian-sekian. Padahal oknum ini dia tidak berbuat apa-apa. Kalau anaknya lulus, ya dia alhamdulillah. Tapi kalau nggak lulus, ya mungkin uangnya dikembalikan atau mungkin separuh, saya nggak tahu juga. Nah yang jelas itu tidak benar. Nah ini saya garis bawahi Mbak ya, itu tidak ada bayar-membayar, semuanya mulai proses seleksi sampai dengan diterima itu gratis. Baik, Bapak. Tidak dipungut biaya. Kalaupun ada, itu orang yang mungkin oknum cari-cari kesempatan dalam kesempitan itu. Tetap saja yang harus disiapkan itu anaknya ya Pak ya. Anaknya, betul Mbak. Nah jadi gini Mbak, jadi saya sampaikan mungkin kepada masyarakat, orang tua, jangan percaya sama oknum itu pasti dia bohong. Karena kita melaksanakan seleksi sangat transparan. Seleksinya Mbak itu dibagi dua Mbak. Ada tingkat Panda atau daerah, nanti ada tingkat pusat. Tingkat pusat itu nanti tim dari pusat, dari Jakarta sana datang ke Kodam Iskandar Muda sebagai panitia seleksi. Nah tidak mungkin orang-orang ini yang tadi katanya oknum itu bisa kenal dengan panitia-panitia tadi, atau bahkan mungkin dia bisa tahu apa prosesnya, bagaimana seleksinya, dia tidak akan bisa. Nah, itu karena sangat tertutup dan sangat transparan. Baik, Bapak. Gitu Mbak. Kemudian saya ulangi lagi, kalau memang ada, ya ini saya tekankan terus Mbak ya, kalau memang ada, tolong masyarakat, orang tua itu laporkan saja
di pengaduan. Nanti akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan kita proses. Itu sudah merupakan perintah dari Bapak Kasat, termasuk dari Bapak Pangdam Iskandar Muda. Gitu, Baik, Mbak. Bapak. Berarti sesuai kemampuan ya Bapak ya. Betul Mbak. Nah, daripada bayar yang nggak jelas tadi, mending dia membayar untuk mungkin check up kesehatan. Iya. Nah itu bayar mungkin ke lab, kemudian ke rumah sakit untuk ngecek kesehatannya. Kalau kira-kira kesehatannya masih ada yang kurang, mungkin bisa diobati. Nah itulah gunanya mungkin membayar untuk itu. Kemudian ikut bimbel. Nah itu mungkin untuk biar psikologinya bagus. Nah ya mungkin membayarnya untuk itu, untuk pribadinya sendiri Mbak. Bukan membayar kepada yang selama ini mungkin TNI AD bayar-membayar. Itu tidak ada Mbak sebenarnya. Tidak ada, saya yakinkan. Karena Oknum saya ya Bapak ya. Ya Mbak. Oknum ya Bapak. Oknum itu orang-orang yang cari kesempatan, bahkan dia tidak tahu apa-apa tentang proses seleksi. Yang saya bilang tadi, dia tidak ngapa-ngapain, tapi menjanjikan kepada orang tuanya atau kepada anaknya. Kalau masuk sebenarnya itu masuk murni Mbak gitu. Itu kalau masuk sebenarnya itu ya anaknya sendiri yang masuk kemampuannya gitu. Kemampuannya ya Pak. Iya gitu. Nah berulang-ulang tadi Bapak sudah menjelaskan tidak ada dipungut biaya sepatupun, gratis. Ini perlu kita tekankan lagi ya Mbak Rara. Ini informasi penting ya sahabat Sangamara. Betul. Harus dicatat ini Mbak ya. Harus dicatat. Nomor pengaduannya Mbak harus nomor dicatat. pengaduan harus gitu. dicatat. Jadi Baik. jangan sungkan-sungkan gitu ya Pak, kalau ada yang oknum seperti itu langsung ke pengaduan itu ya Pak ya. Langsung WhatsApp ke nomor pengaduan yang sudah disiapkan oleh pimpinan Angkatan Darat. Baik Gitu. Bapak. Ya. Nah Bapak, kami pengen tahu ini Bapak, materinya, materi apa saja yang diujikan untuk mengetahui kemampuan calon prajurit TNI Angkatan Darat? Itu apa saja ya Bapak yang diujikan? Oh ya, jadi materi seleksi itu yang pertama adalah pemeriksaan administrasi Mbak. Pemeriksaan administrasi ini mulai dari ijazahnya, kemudian akte lahir, kemudian yang saya bilang tadi rapotnya, kemudian SKCK, kartu keluarga, itu banyak sekali. Itu ada di formulir pada saat daftar online. Nanti bisa dipenuhi, bisa disiapkan dan bisa dilengkapi gitu. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Itu kesehatan itu ada dua Mbak. Kesehatan fisik diagnostik mulai dari tinggi badan, berat badan, kemudian gigi, mulut, tensi, THT, bedah, kulit, kemudian penyakit dalam, mata gitu ya, paru sampai dengan EKG. Itu untuk fisik diagnostik ya. Kemudian yang kedua laboratorium. Itu ada pengecekan darah rutin, kemudian urin, fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian narkoba, HIV, fototorak, USG, dan kesehatan jiwa. Nah itu untuk kesehatan Mbak. Banyak sekali ya Pak ya. Iya, Mulai banyak. dari luarnya sampai ke dalam-dalamnya Betul. diperiksa. Makanya saya bilang tadi, mending uangnya itu digunakan untuk ngecek kesehatannya, check up dulu sebelum melaksanakan seleksi Mbak. Kalau ada kekurangan, silakan diobati gitu. Dan kesehatan ini tidak ada nilainya, hanya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu mulai dari stakes 1 sampai dengan stakes 3. Ya, yang TMS itu adalah stakes 4. Gitu. Jadi nanti kalau seleksi nilainya stakes 4 itu pasti tidak lulus. Udah parah berarti stakes 4 ya Ya, Bapak. mungkin masalah jantungnya atau mungkin ada penyakit menular. Ya, mungkin kena HIV, itu sudah stakes 4 itu Mbak, gitu. Itu kesehatan Mbak, gitu. Ada bagian bidang kesehatannya ya Pak. Ya. Kemudian ada lagi Mbak. Wah ada lagi nih Ada. Mbak. Banyak. Ini kesegaran jasmani. Nah, inilah yang harus disiapkan dari awal oleh calon peserta. Kesegaran jasmani ini ada 2.
Yang pertama adalah Semapta A atau Garjas A dan Garjas B. Ini satu paket, Mbak. Kemudian yang kedua adalah ketangkasan renang. Itu. Kalau Garjas A ini itu lari. Itu mungkin pernah dengar ya, udah pasti tahu lah ya, Mbak. Ini sama Mbak Rara termasuk masyarakat. Garjas A ini adalah lari. Lari 12 menit itu minimal. Nah, ini minimal jaraknya adalah 2.272 meter. Kalau lapangan itu, Mbak, kan 400 meter kan. Iya. Nah, berarti ini dia minimal larinya 5 keliling lebih 272. Itu baru dinyatakan lulus untuk larinya. Itu. Dengan nilai 35 itu, Mbak, nilainya. Kemudian ada Garjas B. Garjas B itu mulai dari pull up. Pull up itu minimal itu 5 kali. Gitu. Itu maksimal nilai 100-nya adalah 18. Kemudian sit up. Sit up itu minimal 25 kali. Gitu. Selanjutnya push up. Nah, push up itu minimal 27 kali. Ada juga shuttle run yang lari angka 8 dengan jarak 10 meter kali 6. Itu jadi semuanya 60 meter. Itu minimal harus mencapai waktu 22,4 detik. Nah, itu untuk Garjas A dan Garjas B. Selanjutnya ada namanya renang. Nah, renang itu nilainya itu sama, minimal 41. Ya, tadi saya ulangi, itu semua untuk Garjas A, Garjas B itu, Mbak, itu setelah digabung nilainya minimal 41. Itu. Ini kalau renang juga sama, minimal 41, bisa menggunakan gaya dada dan bisa menggunakan bebas gaya. Gitu. Bukan gaya bebas, Mbak ya, bebas gaya. Bebas gaya. Bebas gaya ini misalnya habis gaya dada ternyata berubah gaya bebas. Nah, itu boleh, yang penting nyampe 50 meter. Gitu. Dengan waktu kalau gaya dada minimal 1 menit 48 detik. Kalau bebas gaya 1 menit 39 detik. Itu, Mbak, itu persyaratannya untuk jasmani. Gitu. Makanya harus disiapkan. Iya, benar ya, harus disiapkan ya, Mbak Banyak Rara, yang fisik. harus disiapkan. Gitu. Ternyata kalau sudah mencapai nilai 100 baru mungkin aman ya gitu ya, Pak ya. Kalau 100 sudah pasti lulus itu sudah. Gitu. Ini kan nilainya minimal 41, Mbak. 41 itu memenuhi syarat gitu. Tapi kalau di bawah 41 itu tidak memenuhi syarat. Gitu, dan tidak akan masuk, tidak lulus gitu. Baik, Bapak. Makanya kepada pemuda-pemuda, kemudian masyarakat yang ingin bergabung atau menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, disiapkan mulai sekarang fisiknya tadi itu. Mulai larinya, kemudian Garjas B-nya sampai dengan renang gitu. Ada lagi, Mbak, yang berikutnya nih. Oh, ada lagi. Materinya. Banyak sekali materinya. Materinya yang berikutnya ada mental ideologi. Gitu. Mental ideologi itu nanti ada tertulis, ada juga wawancara. Apa yang akan diujikan yaitu berkaitan dengan aspek pribadi calon. Kemudian aspek kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan pemerintah. Kemudian ada juga aspek pengaruh lingkungan. Nah, tapi saya yakin kalau masyarakat itu sudah belajar, sudah mengetahui lingkungannya bagus, pribadinya juga bagus, insya Allah akan lulus untuk materi lead pers ini atau mental ideologi. Gitu. Dan yang terakhir ada lagi, Mbak, terakhir. Oh, ada lagi ternyata ya, ada Mbak. lagi psikologi. Psikologi ini yang saya bilang tadi, mending masyarakat ikut bimbel karena psikologi ini juga perlu latihan, perlu belajar juga. Ya, karena ada aspek-aspeknya psikologi, Mbak. Yang pertama kecerdasan, kemudian yang kedua adalah kehidupan perasaan, yang ketiga penyesuaian sosial. Yang keempat adalah sikap kerja. Misalnya daya juangnya apakah bagus,
ketelitiannya, kecepatannya, bekerja sesuai instruksi. Nah, itulah banyak sekali item-item dalam aspek psikologi ini. Makanya selain dia ikut bimbel, dia juga belajar sendiri. Dan dia juga harus berusaha setiap hari mengatur dirinya sendiri biar menjadi kebiasaan dalam pola sikap dan pola kerjanya gitu. Itu Mbak syarat-syaratnya, kemudian materinya, cara mendaftarnya gitu. Gitu. Jadi dari materi mental ideologi ini salah satunya bisa menunjukkan karakter seseorang mungkin ya Pak ya. Kalau dari materinya nanti kalau misalnya dia tidak bisa menjawab atau bagaimana gitu ya Pak. Iya. Materi mental ideologi. Jadi kalau mental ideologi ini ingin melihat sejauh mana calon ini terhadap kesetiaannya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan kepada pemerintah. Itu kalau mental ideologi. Nanti ada tesnya secara tertulis dan ada juga secara wawancara. Gitu. Itu kalau mental ideologi Mbak. Gitu. Banyak sekali ya Mbak. Banyak. Yang harus disiapkan. Gitu. Nah baik Bapak, setelah penjelasan yang panjang tadi lumayan luar biasa ya Mbak ya. Banyak sekali, informasi mulai ya dari Mbak. pendaftaran, persyaratan, Iya, materi, mekanismenya udah dijelasin sama Bapak. Sudah semua jelas. Ya. Mungkin untuk terakhir Bapak, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dan khususnya sahabat Sanggamara Podcast Bapak? Ya baik Mbak Rara, terima kasih ya. Ini saya sifatnya mengulangi lagi ya Mbak ya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kemudian sahabat Sanggamara, atau mungkin para pemuda yang mau mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, saya yakinkan lagi dan saya tegaskan bahwa mulai dari proses pendaftaran, kemudian seleksi, sampai dengan pendidikan, itu tidak dipungut biaya atau gratis. Itu Mbak. Seandainya ada oknum masyarakat atau oknum siapapun itu yang menjanjikan atau mungkin meminta bayaran dan lain sebagainya, silakan adukan ke nomor yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu 0813 10 574. Nah itu Mbak, silahkan diadukan, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu. Kalau memang itu terbukti, akan langsung kita tindak lanjuti. Dan dari Bapak Kasat, dari Bapak Pangdam Iskandar Muda akan diproses secara hukum. Demikian Mbak dari saya kepada masyarakat dan seluruh sahabat-sahabat Sanggamara gitu. Itu informasi penting ya sahabat penting Sanggamara. sekali. Dicatat nomornya. Ya dicatat nanti ya. Baik Bapak, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Kolonel Armet Aprianko Suseno SOS, Asisten Personalia Kodam Iskandar Muda yang telah berbagi wawasan dan pengetahuan luar biasa seputar peran staf personil Kodam dalam menyelenggarakan perekrutan calon anggota TNI Angkatan Darat. Ya Mbak, makasih. Para pemirsa sekalian, demikianlah perbincangan kita kali ini yang mengenai peran staf personil Kodam dalam menyelenggarakan perekrutan calon anggota TNI Angkatan Darat. Dari diskusi ini kita bisa melihat betapa pentingnya integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap tahapan seleksi. Proses rekrutan bukan hanya soal mencari prajurit, tetapi juga tentang membentuk pondasi kekuatan tubuh TNI Angkatan Darat di masa depan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat sekaligus menambah pemahaman kita tentang bagaimana TNI Angkatan Darat terus berupaya menjaring generasi muda terbaik bangsa. Bagi para pemirsa sekalian yang tertarik mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat, tetap semangat, siapkan diri sebaik mungkin, dan selalu jaga semangat nasionalisme serta kedisiplinan. Saya Sersan 2 Koat Faradina dan Letu CKM Koat Erni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TNI bersama rakyat TNI kuat. Sanggamara.